Boy, saya di di Manado, Pak Boy, kantor cabang di Manado ada nggak gitu? Kalau agen, kalau ini ada, kalau dropshipper ada, kalau agen ada, gitu gitu bro, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih bro yang ditunggu-tungguin sama teman-teman. Wih, pasti Ya dong. kan? Saya yang ditunggu-tunggu nih. Yang ger. Apa nih? Jadi kemarin tuh udah lumayan viral lah di kalangan mitra, ya kan? Di Sekolah-sekolah kalangan pada mitra. rame tuh. Oh, pada rame banget gitu kan. Jadi kemarin tuh ditanyain Pak Boy mau luncurin lagi dropship lah gitu kan. Terus yang mitranya yang saya jadi nasibnya gimana gitu. Iya benar. Ada juga kan yang kayak gini. Nih dropship ibaratnya aku mau, kemudian jadi agen juga mau, tapi ada yang lebih keren lagi, yaitu saya mau jadi perwakilan di setiap kota. Gitu. Ada nggak di sini? Ada. Oh, Justru ada. itu yang kita mau bahas. Oh iya. Justru itu yang kita mau bahas. Jadi Oke. sebenarnya Pak Boy kan cabangnya nggak ada. Pak Boy di sini ada cabangnya nggak? Pak Boy ada cabangnya nggak? Pak Boy ada cabangnya nggak? Itu hampir di tiap kota ditanyain gua. Gitu. Kayak kemarin yang tanya yang deket-deket ya, Banten nanyain. Pak Boy di Banten ada nggak? Tangerang ada nggak? Aduh, gitu kan. Pak Boy di kantor perwakilan di Cirebon ada nggak? Aduh, itu kita baru ngomongin Jawa Barat. Banyak yang nanya. Ya kan belum ngomongin Pak Boy, saya di di Manado, Pak Boy, kantor cabang di Manado ada nggak gitu? Kalau agen, kalau ini ada, kalau dropshipper ada, kalau agen ada, gitu bro, gitu. Jadi, nah sekarang kita mau jelasin nih semuanya ke sahabat sekolah, sahabat mitra yang ada di seluruh Indonesia yang sudah join juga atau yang belum join juga. Itu hari ini Kita saya bahas akan share semuanya ya, gitu. tentang kantor perwakilan. Ya, tentang kantor perwakilan atau kantor cabang mitranya kami di Indonesia lah gitu ya, kurang lebih ya. Sebenarnya tugas dari kantor cabang itu apa sih? Jadi kita bahasnya gini dulu bro. Jadi satu kan kemarin kita ngomong agen kan ya. Ya, Ya dropshipper kan? juga udah. Dropshipper, agen, terus lalu sekarang kita ngomongin tentang kemitraan yang lebih wah lagi, yaitu kantor perwakilan atau biasanya orang tahu itu kantor cabang gitu kan. Cabang. Gimana caranya biar saya bisa menjadi kantor cabangnya si Jaya di sini? Ini syaratnya. Apa tuh? Jadi yang pertama di kantor cabang perwakilan itu syaratnya harus punya tempat. Minimal ruko apa rumah? Bisa rumah, bisa ruko. Ruko lebih baik, should be better gitu. Harus bisa menyediakan barang dan jasanya. Oke. Jadi harus bisa menyediakan produknya. Jadi Dan dia ini juga wajib. sebagai distributor juga Ya. ya. Dia bisa mendistribusikan. Dia juga bisa belanja produk dia harus bisa. Jadi harus punya modal yang jelas. Gitu. Oh, iya. Harus Tapi punya kita modal support jelas. dari sini. Kita support semuanya produknya di sini, kita support. Terus pembelanjaan di sana pun juga kita support. Bisa jadi belanja di sana, bisa belanja di sini saya yang belanjakan, tapi kirimnya langsung FOB di sana. Jadi mungkin distributor yang terdekat lokal di sana nanti yang mengirimkan. Pertama harus punya tempat, punya kantor yang jelas ya. Jadi biar ada trust. bener dong ya kan. Nah di situ minimal harus di kantor atau tempat tersebut harus ada satu ruangan khusus buat meeting. Itu yang kita minta. Jadi setiap kali misalkan saya anjang sana, saya ke sana, Ada ruang untuk kita berdiskusi dan meeting di sana. Jadi kelihatan lebih profesional. Itu yang kami minta. Itu baru dua. Yang ketiga, selain bisa menyediakan barang dan jasa, punya kantor, bisa mendistribusikan produknya, jadi punya tim untuk mengirimkan ke sana gitu, mengirimkan ke sekolah-sekolah terdekat di kantor cabang tersebut. Enaknya kantor cabang nanti kita bahas juga. Yang keempat, selain daripada itu semuanya, si kantor cabang ini juga harus multi talented ya. Oh iya, multi betul. talented. Wajib itu. Jadi multi talented itu jadi punya hubungan ke sekolah iya, punya hubungan ke dinas provinsi atau dinas kabupaten kota iya, gitu kan. Dan ini harus mumpuni nih, gitu, harus mumpuni di sini. Ini lebih panjang pembahasannya karena kesepakatan antara kedua belah pihak di kantor pusat dan kantor cabang, calon kantor cabang kami pun juga harus bekerja sama dengan baik.
Yang jelas harus disiapkan modalnya. Berapa jumlah modalnya itu nanti sesuai dengan kesepakatan. Oh. Yang mau dimainkan apa nanti di sana fokusnya. Contoh saya mau fokus laptop, Fokus laptop tuh gede, Bos. Lu ngomongin 50 juta paling cuma dapat 10. jangan apa-apa. Contoh mau Itu boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Jadi yang penting bisa menyediakan barang dan jasanya. Minimal modal berapa itu kita nanti sesuai kesepakatan lah. Tapi bisa dipikir sendiri lah. Kira-kira saya harus berapa. Ya bayangin aja, gua ruko atau rumah yang udah jadi kantor, terus harus punya tempat satu kamar khusus buat meeting room gitu kan. Itu setidaknya kan harus ada bukti fotonya gitu kan minimal, jadi itu kan harus disiapkan. Jadi itu pasti modal kan gitu ya. Ya kan? Nah, itu yang mesti disiapkan buat semuanya yang mau jadi kantor pegawainya. Gitu berada. Nah, apa sih yang didapetin gitu? Banyak hal, Bos, yang didapetin. Jadi selain sharing profit yang kita udah sepakati, mereka itu dapat surat dinas ataupun kop surat juga mereka bebas. Mereka juga di sana ada stempel basah yang bisa dipakai untuk stempel kebutuhan surat menyurat di kedinasan. Gitu. Itu lebih enaknya lagi. Ya, terus lebih nomor rekeningnya pun juga rekening bersama. Jadi sehingga ketika nanti ada pentransferan di toko itu langsung konfirmasi, kita semuanya tahu, di pusat tahu, di cabang juga. Mantap. Itu enaknya. Mantap. Terus secara kemampuannya juga udah pasti lebih bagus, dan enaknya lagi agen-agen dan dropshipper di area tersebut termasuk dalam jaringannya si yang punya kantor cabang. Jadi targetnya berapa, itu targetnya dropshipper berapa sama targetnya si agen itu berapa, itu dikumulatifkan, bisa diatur sama ini, dan profitnya bisa sharing di sini. Ya. Itu enaknya. Jadi ibaratnya kalau kita jadi kantor perwakilan, semua kita bisa urus sendiri. Benar. Para dropshipper, para agen bisa di-create sendiri, di manajemen sendiri. Betul. Wah, itu gunanya tempat meeting room itu. Nanti setiap minggu kantor cabang itu bikin acara meeting sama para agen atau para mitra atau dropshipper, itu bisa dibikin videonya, bikin konten videonya, ditayangkan di YouTube boleh, atau dikirimkan ke kami juga boleh. Itu yang kita harapkan. Kalau kalau yang buat anda semua yang merasa mampu bisa join sebagai kantor cabang atau kantor wilayah. Iya. Dan kemarin juga tuh ada beberapa perwakilan kami yang ada di, contohnya ada yang di Jakarta, di mana itu selalu ada bonus yang diberikan. Itu kan ada. Itu bulan bonus lah. Apa tuh? Itu bulan bonus, bonus yang buta. Jadi itu nggak bisa dibahas di sini, bro. Oke. Gitu. Tapi yang jelas kita memberikan peluang yang banyak sebetulnya. Betul. Lebih enak lagi. Bisnisnya memang ada, kemudian manajerialnya kalian bisa atur sendiri. Benar banget. Itu lebih bisa memuaskan kita untuk berbisnis di perwakilan atau masing-masing di kota. Betul. Dan surat perwakilan itu udah jelas resmi dari perusahaan, sehingga peletakan kantor cabangnya itu bener-bener secara legalnya pasti lebih terjamin. Karena semuanya resmi. Untuk yang mau gabung, gimana caranya masuk ke grup dulu apa gimana? Untuk khusus yang kantor perwakilan ini lebih private ya? Lebih private karena dia harus sama saya langsung. Jadi hubungin aja nomor saya di sini. Nanti saya tarangkan di sini nomornya. Hubungin aja di situ, atau misalkan masih bingung cari nomor telepon saya, di YouTube saya sebelumnya ada tuh nomor telepon saya. Ya, itu bisa langsung dikontak di situ, WhatsApp di situ. Tolong di WhatsApp aja ya, WhatsApp chat dulu sebelum kami terima teleponnya gitu. Karena biasanya kalau ada telepon nggak ada nama, jarang diangkat. Iya, takutnya asuransi, Bos. Banyak yang salah sambung. Banyak banget yang itu asuransi telepon. Tapi kalau tapi kalau di WA dulu ya, setidaknya saya tahu siapa yang mau telepon ke saya kalau dia gitu. Nah, saya tunggu untuk para sahabat semuanya yang mau gabung jadi kantor perwakilan di setiap kota seluruh Indonesia. Kita akan support segala kebutuhannya, tapi tadi yang dibutuhkan syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Betul, gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat mitra yang sudah join sebelumnya dari tahun 2019 di Sipla Hadijaya sudah ada yang join, itu kalian juga jangan usah khawatir. Kalian juga bisa kok daftar sebagai mitra kantor cabang atau kantor perwakilan. Yang penting mampu.
Oke, Insya Allah. bisa bekerja sama dengan baik, kita berkomunikasi lebih baik, ya, apa namanya, segala sesuatunya kita sinergikan, kita samakan dulu visi misinya, kemudian kalau sudah yakin betul, baru kita resmikan kantor cabang atau kantor Cabang wilayah. perwakilan. Gitu. Syukur-syukur kita ada rezeki, ada waktu yang pas, kita bisa anjang sana. Pas peresmian kita datang untuk gunting kita bareng-bareng. Iya. Jadi banyak juga yang masuk ke grup WA. Udah berapa banyak sih cabangnya? Ya alhamdulillah udah beberapa di setiap kota udah ada lah. Tinggal mungkin di kota kalian tanya aja udah Enggak ada lah. belum di kota. Nggak semua kota, tapi ada di Ada. beberapa. Makanya hubungi kita untuk menanyakan apakah di kota saya udah ada belum. Ya, itu banyak banget yang tanya. Coba tanya ke kita dan kita bisa create bisnis di sana. Betul, gitu kurang lebihnya. Tapi satu hal lagi yang saya informasikan kepada Bapak Ibu, apa namanya, hari ini mungkin pertengahan Agustus kita mau launching e-belajar.id. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti di e-belajar.id Bapak Ibu juga bisa ikut merasakan bisnisnya. Oke. Ini yang bisa mengelola bisnisnya di e-belajar.id adalah para mitra agen dan kantor perwakilan saja. Dropshipper tidak boleh. Pada intinya adalah Adijaya memiliki banyak produk Tahu. yang milenial lah saat ini yang sedang Benar. dibutuhkan. Jadi Benar. selain sell di bidang teknologi hardware seperti komputer yang lainnya, dia juga ada software. Beberapa produk Ya. software yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ada e-learning, Ya, ada website sekolah, Ya. kemudian teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh sekolah. benar. Kita udah siapkan. Betul. Bahkan kita sekarang lagi menyiapkan satu program hebat, apa namanya, sistem informasi akademik sekolah ya. sekolah. Nah, itu kalau itu udah beres, bro, itu sekolah banget deh pokoknya. Pokoknya reportingnya guru dibikin nyaman, dibikin enak, bisa sertifikasinya bisa aman lah. Kalau itu udah bikin ya. Oke. Itu kita lagi kembangkan. Nanti kalau mau ngecek e-belajar.id tinggal klik aja link di bawah ini, kita akan kasih e-belajar.id. Kita bisa perlihatkan ke Anda semuanya. Kalian tinggal cek aja, buka linknya, kemudian di situ lihat fiturnya. Di situ ada buku tamu digital tuh. Buku tamu digital aja ada. Buku tamu digital itu untuk sekolahnya. Jadi kalau ada tamu-tamu datang itu bisa pakai buku tamu digital. Wih. Dan buku tamu digitalnya udah dilengkapi dengan pencegahan COVID ya. Iya. Udah face detection. ada verifikasi muka gitu. Jadi ada buku tamu digital, ada e-book, ada perpustakaan digital juga, ada e-learningnya gitu kan, buat ulangan harian, tugas dan lain-lain itu ada sampai endingnya di e-rapor. Sampai endingnya di e-rapor gitu. Gimana detailnya, gimana jelasnya nanti kita akan bagikan share konten tutorialnya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu cukup lihat di e-belajar.id. e-belajar.id. Yes, gitu. Ini nih bosnya. Nanti bakal banyak komunikasi dengan kami Iya, betul. tentang produk-produk yang kami sediakan. Tapi pada intinya adalah di dalam video ini, yuk bergabung bersama kami. Kalian bisa jadi dropshipper, Betul. kalian bisa jadi mitra, kalian bisa jadi agen, Betul. dan bisa buka perwakilan dari Betul kota banget. kalian. Bener banget. Nah, kurang lebih itu informasinya. Mudah-mudahan informasinya cukup jelas dan bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sipil.